Di rumah jemaat AFJ Wellington yang di rumah, Shalom. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Saudara yang di rumah boleh type, yes saya siap. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan saudara sekali lagi. Haleluya, yang bersuka cita boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan sebab kita percaya bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Semuanya boleh bertepuk tangan. Nyanyikan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Nyanyi lagi ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Sekali lagi, dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan. Sama-sama ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Boleh kasih senyum sebelah kiri kanannya. Saudara yang bersuka. Sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita bersuka. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan. Dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan. Semuanya bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Yes. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oke, sekali lagi jemaat saja. Lebih semangat lagi. Amin. Engkau yang menilai setiap hati yang bersuka sore hari ini Tuhan. Sebab sukacita kami tidak bergantung pada kondisi di sekitar kami Tuhan. Sukacita kami bergantung pada satu pribadi yang luar biasa. Satu pribadi yang tidak pernah berubah. Namanya Yesus. Sama-sama. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Mau menari untuk Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama Yesus di tempat ini. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita.
Haleluya. Engkau Tuhan yang baik setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setia. Sekali lagi ya, kita sama-sama naikkan syukur di hadapan Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kebaikannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dia tetap Tuhan yang baik. kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama Bersyukurlah. haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hi, IFGS Wellington. Here are the news for the week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. IFG Wellington akan mengadakan Easter Retreat pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 15 sampai 17 April. Untuk pendaftaran, silakan hubungi IFG Leader masing-masing atau kunjungi website www.ifgwellington.org. Daftarkan diri Anda segera sebab tempat terbatas. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Those are the news for this week. Don't miss out. Happy Sunday. Haleluya. Bagi yang ikut retret, kita masih tunggu pembayarannya sampai akhir Maret, oke? Bagi yang belum daftar masih ada kesempatan, cepetan sebelum kehabisan kamar. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita mau doakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Kau berikan untuk kami boleh nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul lagi di rumah Engkau Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di sini Tuhan, hanya Engkau yang bertahta di gereja kami, di hati kami, di pikiran kami saat ini Tuhan. Kami mau serahkan hati pikiran kami hanya untuk Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami mau memberikan Tuhan sedikit dari apa yang telah Engkau berkati kami berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pemberian kami Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak membutuhkan uang kami, tapi kami hanya mau patuh dan taat terhadap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau yang berjanji Tuhan Kau akan mengembalikannya 30, 40, 50, 100 kali lipat Tuhan. Biarlah janji-Mu itu kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau lah sumber segala berkat Tuhan. Kami tidak akan pernah takut kekurangan karena kami memberi Tuhan. Justru di saat kami memberi, kami berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri doa kami ini. Saya ajak untuk jemaat untuk berdiri. Kita mau doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa, sama-sama. Amin. Kids boleh maju ke depan. Kita memberkati anak-anak kita.
Mari kita mau memberkati anak-anak generasi kita mau tumpangkan tangan kepada anak-anak kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak yang baik ini, yang penurut ini, yang tahu pengenalan akan Engkau dari kecil Tuhan. Terima kasih kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang melindungi anak-anak kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, dalam firman-Mu, dalam darah-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi pasukan-pasukan yang tidak ada takutnya di dalam Engkau Tuhan. Mereka benar-benar Tuhan mengaktifkan Tuhan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan sedari kecil Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan guru-guru sekolah minggu ini Tuhan. Berikan bahasa yang simple yang bisa dimengerti oleh anak-anak kami Tuhan. Sehingga boleh firman itu hidup di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga dari kecil itu iman mereka bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jam-jam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anak-anak kami sungguh bersukacita di dalam Engkau, bersukacita di dalam memuji Engkau, bersukacita di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sukacita, damai sejahtera turun atas anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati ruangan-ruangan yang mereka pakai Tuhan, kuduskan, sucikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan sore hari ini. Saudara, sudah beberapa minggu kita sudah menerima firman Tuhan mengenai ada kuasa di dalam nama Yesus. Kemudian minggu lalu kita belajar dari Pastor Simon di mana kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan akan pribadinya sendiri. Kepercayaan kita kepada pribadi Yesus. Seberapa besar kita percaya terhadap setiap perkataan Tuhan bergantung kepada seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita. Kalau saya berkata, misalnya saat ini, ada orang asing yang saudara tidak kenal sama sekali, yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan saudara, kemudian tiba-tiba menyapa saudara dan berkata, "Hey, saya janji saya akan bertemu dengan kamu hari Jumat jam 7 di tempat ini." Kira-kira saudara mau percaya enggak? Ini orang asing yang tiba-tiba datang samperin saudara. Bisa ya, bisa tidak ya. Karena alasannya kenapa enggak percaya? Karena saudara belum mengenal orang asing ini. Tapi kemudian cerita yang kedua. Misalnya Pastor Simon berjanji pada saudara, hari Jumat jam 7 datang di tempat ini, saya akan bertemu dengan saudara. Saya garansi, pasti semua responnya akan berbeda. Mungkin ada yang datang setengah 7, ada yang datang jam 6. Karena apa? Karena semua tahu Pastor Simon sangat strict soal waktu. Halo? Semua yang mengenal Pastor Simon pasti akan oke, saya akan datang, enggak hanya jam 7, setengah 7, kalau boleh jam 6 ya enggak Grace? Oh iya ya, betul sekali. Ya, dia paling tahu soalnya. Karena apa? Karena sebuah pengenalan. Dengan Tuhan, seberapa jauh kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup menyembuhkan. Bahwa Tuhan kita sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan kita setia kepada kita. Bahwa Tuhan kita kudus. Bahwa Tuhan kita adil. Seberapa jauh kita percaya akan karakter Tuhan. Bergantung kepada setiap hari. Seberapa jauh kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Mari sore hari ini, dalam sikap doa saya mengajak setiap saudara. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyatakan pribadinya dalam kehidupan setiap kita sore hari ini. Firman-Nya berkata di dalam Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini janji Yesus. Bahwa Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa
Dan semua pemerintah, penguasa-penguasa itu dijadikannya tontonan umum dalam kemenangan Yesus atas mereka. Seberapa jauh kita percaya akan janji Tuhan, sekali lagi bergantung kepada seberapa dalam, seberapa jauh kita mengenal Tuhan. Kalau mungkin selama ini yang dalam pemahaman kita dia Tuhan yang baik, yes benar. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang setia, yes benar. Tapi mari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kita mau mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Dia Tuhan yang penuh otoritas. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Bahwa segala kuasa sudah diberikan di dalam nama Yesus. Mari sore hari ini dengan penuh kegentaran kita mau berhadapan dengan Tuhan. Masuk ke hadiratnya yang kudus. Haleluya. Angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami buka hati, Kau bekerja, Kau berkarya dalam hidup kami. Kami buka hati, Kau menjamah. Yes Lord, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sambil bangkit berdiri. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Haleluya.
can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Sing it again, sing it again. What a powerful name it is, the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Sing it together. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Sing it again. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every, to break every chain, to break every chain. Sing it again. Break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Sing it again. To break every chain, Jesus, break every chain, Jesus, break every chain. Yes, Lord, yes, Lord. Let us declare. I hear the chains falling. Amen. I hear the chains falling. In Jesus' name, in Jesus' name. I hear the chains falling. Jesus, I hear the chains falling. I hear the chains falling. Together, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, to 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 break every chain. Have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the glory. To God all the glory, to God all name. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Tuhan nama besar, Tuhan nama berkuasa bagi kami semua Tuhan. Kaulah Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan firman-Mu bagi kami semua
semua datang ke sini Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Hari kami yang mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan, biar Kau pakai bibir ini hamba-Mu Tuhan. Apapun yang keluar berkatakan Tuhan, semua dari Tuhan, Kau yang sempurnakan, biar segala benih yang ditabur Tuhan berbuah Tuhan, berlipatkan di hati kami masing-masing Tuhan, rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sertaan perlindungan-Mu dalam Yesus, ucap syukur, amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih tim Present Worship, boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Shalom semua, shalom yang online, yang ikutan online juga di Facebook. Semoga semuanya sehat. Oke, sebentar ya. Oke, kita dalam bulan ini masih berbicara tentang A Place of Power. Kita masih dari Kisah Para Rasul 3. Di 2 minggu pertama, kalau masih ingat, kita berbicara tentang seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Karena dia lumpuh sejak lahir, saat dia datang ke gerbang indah itu, dia hanya mengharapkan uang saat itu. Tapi pada hari itu, saat dia meminta uang kepada Rasul Petrus dan Yohanes, ada sesuatu yang berbeda pada hari itu yang dia terima. Dia tidak mendapatkan uang yang biasanya mungkin dia harapkan hanyalah uang, tapi dia mendapatkan suatu mukjizat. Dia mendapatkan kesembuhan yang dia tidak pernah, mungkin dia tidak pernah pikirkan atau harapkan, karena dia sejak lahir sudah lumpuh. Dia tidak tahu apa yang namanya mempunyai kaki yang 2 kaki, tapi dia sejak lahir sudah lumpuh. Tapi pada hari itu dia mengalami mukjizat, bukan karena hebatnya Rasul Pak Petrus dan Yohanes, tapi semua itu adalah karena kemuliaan, karena kebesaran Tuhan. Kita bicara yang 2 minggu lalu kita bicara tentang His name bring miracle. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari bacaannya sama dari minggu lalu, Kisah 3 11 sampai 20. Untuk sharing hari ini saya beri judul In His Name. Kita akan baca sama-sama dari Kisah Rasul 3 11 sampai 20. Mungkin karena panjang, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta saudara bacakan yang genap. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Jadi setelah pengemis itu disembuhkan, dia bisa berjalan, melompat-lompat masuk ke dalam bait Allah. Jadi semua orang yang kenal pengemis itu, mereka mengenalnya sebagai orang yang lumpuh. Tapi pada hari itu mereka mengenal pengemis ini sebagai orang yang mengalami mukjizat, yang bisa berjalan, melompat, dia mengalami mukjizat dari Tuhan. Dan dikatakan juga banyak orang kagum, heran akan mukjizat yang terjadi. Tapi sayangnya fokus mereka hanyalah kepada mukjizat. Yang mereka lihat, yang mereka sukai adalah mukjizat. Mereka lebih percaya kepada mukjizat dibandingkan kepada
orang percaya kepada pribadi yang membuat mukjizat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan mereka membunuh, mereka menyalibkan. Mukjizat itu memang Tuhan bisa pakai untuk membangun iman kita. Bukan berarti kalau mukjizat itu tidak ada, bukan berarti kuasa Yesus bukan berarti Yesus itu tidak ada kuasanya. Minggu lalu dikatakan juga nama Yesus itu bukan mantra. Kalau kita pakai, mungkin kita suka pakai nama Yesus untuk minta something. Kita suka memakai nama Yesus itu sebagai mantra supaya apapun yang kita minta didapatkan. Mau minta kekayaan, mau minta apapun, kita berharap dengan nama Tuhan itu bisa datang. Kita sering memakai nama Yesus, kita pakai untuk hal-hal seperti itu, untuk mencari keuntungan kita sendiri. Tapi kalau kita udah pakai berulang kali, mungkin kita doa terus pakai nama Yesus, tapi kita tidak dapat. Jangan sampai kita mencari nama yang lain. Maksudnya adalah jangan sampai kita mencari ke orang pintar lah, ke dukun lah, supaya kita bisa mendapatkan mukjizat itu. Jangan kita hanya mencari mukjizat karena nama Tuhan. Kita harus bisa belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka di Daniel 3, saya akan bacakan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saat itu ketiga orang ini sedang dihadapi suatu pilihan, disuruh menyembah patung Nebukadnezar atau dia dilemparkan ke perapian. Yang hebatnya adalah ketiga orang ini bisa berkata bahwa mereka yakin bahwa Tuhan akan bisa menyelamatkan mereka. Tapi yang lebih hebat lagi, mereka berkata di ayat berikutnya adalah, kalaupun tidak, dia tidak akan menyembah patung itu. Jadi intinya Tuhan menyelamatkan atau tidak, dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap beriman pada Tuhan. Dia tidak mau menjauh dari Tuhan atau mencari keselamatan yang lain, mungkin dari menyembah patung itu atau apapun itu. Sama kita semua, mungkin keadaan kita saat ini ya, ada sesuatu yang belum kita terima, kita belum mendapatkan sesuatu yang kita mau. Tapi kita mau belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan kita menyerahkan iman kita karena mukjizat itu tidak ada. Kita beriman kepada Tuhan bukan karena mukjizat, tapi karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah ditebus olehnya, karena itu kita beriman kepada Dia, bukan karena mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bahwa di dalam namanya ada kuasa-kuasa lain selain mukjizat. Yang pertama, poin pertama adalah there is a new life. Saya bacakan dari Kisah Rasul 3:15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dikatakan di sini pemimpin kepada hidup. Di terjemahan lain disebut sumber hidup, atau di dalam bahasa Inggrisnya the author of life. Tuhan Yesus adalah the author of life, sumber kehidupan. Berarti dia sanggup memberikan kehidupan bagi kita semua. Dia adalah sumber hidup, maka kita mempunyai kehidupan dari Dia, kehidupan yang baru. Ada sedikit ilustrasi, ada story, mungkin ada yang kenal pemain musik ini, mungkin Komek kenal kali ya. Namanya Johnny Cash. Mungkin yang nggak gitu tahu, karena dia terkenalnya itu di dekade 1950-an ke atas. Dia seangkatannya Elvis Presley saat itu. Mungkin banyak yang belum tahu kali ya. Dia itu cukup populer. Dia penulis lagu, penyanyi, aktor. Saat dia terkenal di puncak kesuksesannya, sayangnya dia addicted dengan obat-obatan. Karena dia ketergantungannya terhadap obat-obatan itu, dia menjauh dari keluarganya, menjauh dari teman-temannya. Bahkan dia sempat masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk rumah sakit, sampai sempat terlibat dengan kecelakaan mobil. Semakin lama dia merasa semakin sendirian atau merasa semakin jauh dari teman-temannya, dari keluarganya, merasa tidak ada harapan. Karena itu pada suatu hari bulan Oktober
tahun 1967, dia mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawanya. Karena dia merasa udah waste his life, membuang hidupnya. Dia sudah jauh dari Tuhan. Walaupun dia sukses, dia merasa tidak ada arti atau harapan untuk hidup lagi. Jadi dia menyetir mobilnya ke daerah Nick Cave Cave di Tennessee. Kurang lebih seperti ini. Dia masuk ke dalam goa. Dia terus masuk ke dalam, dia berjalan terus, dia bawa senter. Dia masuk sampai goa itu sudah ketinggiannya sudah terlalu tinggi. Sudah terlalu rendah. Dia tidak bisa menembus jalan lagi. Dia merangkak masuk sampai kurang lebih 3 jam. Dia masuk ke dalam goa dan lampu senternya mati. Di tengah kegelapan itu dia mencoba tetap merangkak masuk terus ke dalam goa. Di tengah kegelapan itu dia berbaring. Dia berpikir untuk menunggu mati di goa itu. Dia berbaring sampai menunggu nyawanya diambil. Setelah berbaring di situ berapa jam mungkin, tiba-tiba Johnny Cash seperti diberikan hikmat, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dia mendapatkan hikmat seperti ini, bahwa dia selalu berpikir bahwa dia telah meninggalkan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan, tapi dia diberikan suatu pengertian bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Walaupun dia jauh dari Tuhan, dia disadarkan bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan dia. Tuhan itu peduli dengan dia. Saat itu juga dia merasakan sebuah kedamaian, kelegaan di hatinya. Saat dia juga sadar bahwa ternyata hidupnya itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya sendiri. Makanya dia berkata, kalaupun saya harus meninggal, saya mau meninggal di waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dia mau di tengah goa kegelapan itu, dia mau hidup kembali kepada Tuhan. Saat dia mulai sadar seperti itu, dia mau bertekad untuk kembali kepada Tuhan, dia merangkak. Tapi karena gelap, dia hanya coba merangkak aja, mencoba cari jalan keluar sendiri. Karena dia senternya mati, yang dia lakukan hanyalah bisa merangkak. Merangkak terus sampai pada akhirnya dia merasakan sepoi angin segar. Karena dia tahu kalau ada angin berarti mungkin di situ jalan keluarnya. Maka dia mengikuti sumber dari angin itu sampai pada akhirnya dia melihat sebuah terang. Karena dia sudah melihat ada terang di gua itu, dia bisa keluar dari gua itu. Yang hebatnya adalah saat Johnny Cash keluar dari gua itu, ternyata June Carter, itu calon istrinya, dan orang tuanya Johnny Cash sudah menunggu di dekat gua itu sambil membawa makanan dan minuman. Kedua wanita ini bilang bahwa mereka merasakan ada something wrong pada hari itu tentang Johnny Cash, dan dia merasa dituntun untuk datang ke tempat itu untuk menunggu dan mencari Johnny Cash. Setelah hari itu hidup Johnny Cash berubah. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang memang dia sudah katakan, dia mau kembali kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan di dalam kehidupannya, dia mempunyai suatu pegangan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia di dalam bukunya berkata, the greatest joy of my life was that I no longer felt separated from Him. Now He is my counselor, my rock of ages to stand upon. Saat dia tidak merasa jauh lagi dari Tuhan, itu merupakan suatu joy terbesar, bahwa dia dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah menjadi rock of ages, menjadi batu karang buat hidupnya. Johnny Cash diberikan suatu kehidupan yang baru oleh Tuhan pada hari itu. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua yang sudah di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita sudah diberikan kehidupan yang baru. We have a new life dari Tuhan. Kita adalah manusia yang baru. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, berarti yang manusia lama kita harus kita tanggalkan. Contohnya adalah jika kamu pakai baju yang sudah lama, mungkin sudah bolong, sudah rusak. Jika ada orang yang memberikan baju kepada kamu, ya sudah pasti kamu harus mencopot baju yang lama, memakai baju yang baru. Kamu nggak dipakai double. Kamu copot yang lama, pakai yang baru,
Dan sebisa mungkin baju lama itu kamu buang, tidak pakai lagi. Itu ilustrasi bahwa di dalam Tuhan juga kita adalah ciptaan yang baru. Kita menjadi baru, manusia baru, maka kita harus meninggalkan manusia lama kita. Apa sih maksudnya manusia lama? Kita baca dari Kolose 3 ayat 5-9. Mungkin gantian aja ya, saya baca 5 dan baca yang ayat genap. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Inilah manusia lama, kelakuan manusia lama kita. Seperti apa manusia baru? Saya akan bacakan aja dari Kolose 3:12-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau kita bandingkan manusia baru dan manusia lama, seperti ini kurang lebih yang dari bacaan tadi. Kita bisa lihat semua di situ, itu beda sekali manusia lama dan manusia baru. Manusia lama itu, ya kalau bisa dilihat semuanya ya apa yang mengikuti keinginan dagingnya. Mereka mau melakukan apapun yang mereka merasa mau, dagingnya mau. Seperti pencabulan, hawa nafsu, serakah, kejahatan. Semua berfokus kepada dirinya sendiri. Tapi manusia baru itu berbeda. Manusia baru sudah fokusnya tidak kepada diri sendiri lagi. Manusia baru itu hidup berdasarkan kasih dan berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita semua belajar untuk menanggalkan manusia lama kita. Kita sudah diberikan manusia baru. Kita diberikan, saya bisa bilang, hidup yang baru oleh Tuhan. Hidup yang lama itu sudah kita harus tinggalkan. Kita pakai hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kehidupan kita yang baru itu bukan kita dapatkan secara seperti nggak ada artinya, tapi karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, sehingga kita beroleh hidup yang baru, supaya kita hidup. Kita semua yang sudah dalam Tuhan, kita jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan, bahwa kehidupan yang baru ini ya sudah ditebus, dan kita semua sudah ditebus dan dibeli dengan harga yang mahal, darah Tuhan Yesus. Jangan kita karena kita sudah ditebus, jangan kita pakai lagi manusia lama kita tinggalkan manusia yang baru. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang baru, kita semua bisa menjadi manusia yang baru. Yang kedua, saya mau bicara tentang there is power. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan. Di ayat 16, Kisah para Rasul 3 ayat 16, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. By faith in his name, this man whom you see and know was made strong. Yes, the faith which come through Jesus was given him this perfect soundness as all you can see. Di dalam Tuhan Yesus itu ada kekuatan. Karena iman di dalam Tuhan Yesus, pengemis itu diberi kekuatan dan kesembuhan. There is power, bahwa ada kekuatan dalam nama Tuhan. Tapi kita mungkin sering fokus terhadap fokusnya, kalau dengan nama Tuhan itu fokus terhadap mukjizat. Kita berharap mungkin Tuhan itu bisa memutarbalikkan keadaan kita instantly, seperti membalik tapak tangan. Tapi terkadang bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bukan mukjizat, tapi Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kita untuk
melewati hal itu, melewati masalah kita. God give us the power to go through it. Mungkin emang Tuhan mau belajar, Tuhan mau kita belajar saat itu. Tuhan memberi kita kekuatan untuk melewati. Tuhan tidak merubah secara instan. Tapi yang Tuhan berikan adalah kekuatan bagi kita. Waktu saya pertama kali bekerja di luar negeri, saya tahun 2009. Saat itu saya baru di Januari saya baru pergi ke Hong Kong untuk bekerja di sana dan tinggal di sana. Pada tahun itu pun saya berencana untuk menikah. Kita sudah booking tanggal, DP semua sudah di ini, dan sekitar bulan Juli kita sudah tentukan tanggal bulan Juli. Tapi karena memang saya harus pindah, dan kebetulan kalau di Indonesia kan kita bayar DP, jadi mungkin masih keras yang besarnya, bayar yang besar itu belum kerasa, karena udah mau menjelang hari H baru kita bayar semua. Saya dan Faira bilang, kita maunya tuh menikah dengan kita biaya sendiri, kita nggak mau dengan orang tua. Sebisa mungkin kita keluarkan dana sendiri. Tapi karena saat itu saya harus pergi untuk bekerja di luar, ternyata yang nggak disangka adalah dana untuk keluar negeri itu banyak sekali. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk sewa rumah, untuk biaya kehidupan di sana. Juga untuk saat itu, pada tahun itu pun saya mempunyai ada keperluan keluarga yang kita harus bantu. Jadi dengan waktu yang pendek itu, kita berdua harus bekerja untuk membayar pernikahan itu, karena sudah mepet tinggal 6 bulan. Dan ternyata keperluan dari hidup dan keperluan dari keluarga juga banyak. Kita juga harus membantu orang tua dan keluarga. Ya pasti kita berdoa untuk berharap supaya, nggak tahu gimana caranya, Tuhan tiba-tiba bisa lunasin kayak uang meritnya, bayar gedung semuanya. Ya kita selalu berharap seperti itu, ada suatu mukjizat mungkin tiba-tiba kita naik gaji semua double. Kita berharap, pasti kita berdoa untuk itu mukjizat. Tapi yang pada kenyataannya itu tidak ada yang terjadi. Semua harus dibayar sendiri, gaji ya sesuai dengan deal ya kita dengan company. Tidak ada mukjizat yang aneh, tidak ada mukjizat yang ajaib. Tiba-tiba langsung uang, tiba-tiba saldo digitnya nambah di belakang nol. Nggak ada hal seperti itu. Itu tidak terjadi bagi kami. Yang bagi kami yang terjadi adalah Tuhan itu memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari demi hari, untuk menjalani bulan demi bulan, untuk bekerja. Apalagi saat itu karena saya baru pindah, di sana kerjanya ternyata jauh lebih berat dibanding di Indonesia, karena cukup daya saingnya tinggi, jadi kita bekerja pun dituntut untuk lebih. Jadi untuk mau fokusnya jadi terpecah-pecah, fokus dengan kerjaan, fokus dengan hal-hal seperti ini. Tapi yang Tuhan berikan adalah kekuatan bagi kita berdua untuk menjalani semuanya. Bahwa ya kita berharap pada Tuhan. Kita nggak tahu lagi, kita udah bilang kita nggak mau minta orang tua, dan memang saat itu juga orang tua cukup untuk kehidupan mereka, bukan untuk ekstra-ekstra seperti hal ini. Jadi yang kita mau nggak mau berharap pada Tuhan. Tuhan tidak mengubah begitu saja secepat apa yang kita mau. Kita jalani terus sampai pada akhirnya pada hari sebelum seminggu 2 minggu, mungkin 2-3 minggu sebelum saya mau pulang ke Indonesia untuk hari hanya, ada saudara saya datang dari Bandung ke Hong Kong. Dia memang suka bisnis di sana, di daerah, beli barang dari sana untuk dijual. Dan tiba-tiba dia datang ke sana, ketemu saya, ngobrol-ngobrol, kita makan apa semua. Tidak disangka adalah mereka ternyata sedang membutuhkan uang dalam dana Hong Kong dollar. Mereka butuh Hong Kong dollar pada saat itu. Dan kebetulan saya juga mau tukar uang saya, tapi ya dengan nggak tahu gimana caranya bisa conversation itu bisa muncul, dan akhirnya dia mau pakai dia bilang dia lebih memilih pakai uang tukar sama saya dibandingkan tukar sama company-company yang lain. Nggak disangka juga saat dia sudah saya kasih duitnya, dia transfer uang rupiahnya, dia memberikan exchange rate yang sangat bagus.
lebih dari yang saya setujui dengan dia. Dan kelebihannya itu mencukup untuk membayar semuanya. Itu mukjizat yang Tuhan berikan bagi saya. Di akhir udah sangat mepet, istilahnya udah mau pulang baru diberikan suatu mukjizat. Dan mukjizatnya pun yang kita nggak pernah pikirkan. Tapi yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua dari awal bulan Januari bagi kami berdua adalah Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati hal-hal seperti ini. Kita diberi kekuatan, diingatkan untuk selalu beriman dan percaya pada Tuhan. Mungkin kita belum melihat saat itu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kita belum melihat kuasa Tuhan. Tapi yang kita percaya bahwa dalam Tuhan itu ada kekuatan yang membantu kita untuk selalu beriman kepada Dia, apapun kondisinya. Di 1 Samuel 17:45 saya bacakan, Then David said to the Philistine, You came me with sword, with a spear, and with javelin, but I came to you in the name of the Lord hosts, the God of the army of Israel, whom you have defied. Saat David menghadapi orang Goliat dan orang-orang Filistin, orang Filistin itu datang lengkap, ada tombak, persenjataan yang komplit. Tapi Daud, dia tidak mau memakai baju perlengkapan dari Saul karena terlalu besar. Dia hanya datang dengan ketapel dan membawa nama Tuhan. Daud datang dengan Tuhan, dengan nama Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan untuk bisa menghadapi Goliat. Dia tidak datang dengan perlengkapan yang canggih, tapi dia hanya datang dengan nama Tuhan saja. In His name there is power to help. Maybe it can be in His way that is beyond expectation or in a surprising form, but always reliable and lead to hopeful strength. Di dalam kuasanya itu, namanya bisa memberikan kuasa, memberikan pertolongan bagi kita. Mungkin caranya ya bisa kita tidak bisa duga, mungkin bisa dalam cara yang mengejutkan. Tapi yang pasti adalah kekuatan dari Tuhan, nama Tuhan itu kita bisa andalkan. Dan Dia menuntun kepada kekuatan yang penuh pengharapan. Dikatakan di Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Di saat kita lemah, saat kita lelah, kita punya pegangan, yaitu Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. There is power in His name. Oke, poin yang ketiga adalah His name bring refreshment. Di ayat 20 berbicara, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutuhkan bagimu seperti Kristus. Kelegaan ini berbicara tentang recovery dan revival, bahwa kuasa di dalam nama Yesus itu dapat memberikan kita pemulihan dan kebangkitan bagi kita semua. Kuasa yang ada dalam namanya mampu memberikan suatu terobosan, memulihkan apa yang sudah hancur. Tuhan itu mampu memberikan kepada kita kelegaan, comfort. Dulu waktu saya saya masih kerja di Indonesia, saya pernah kerja di Multimart. Ada yang tahu Multimart? Orang Manado mungkin tahu. Multimart itu sebuah supermarket yang terbesar mungkin di Manado kalau nggak salah ya. Saat itu kita mendapatkan project untuk ngerjain mesin pos, sistem pos mereka, sistem jual belinya mereka. Itu Multimart itu dia punya 5 lantai atau 4 lantai, saya lupa. Mungkin 5 lantai dengan mesin pos yang cukup banyak, sekitar 50-60 kali. Udah gitu, ini jadi kebetulan pekerjaan ini adalah pekerjaan kita, company kita yang pertama kali dalam bidang retail. Jadi pengalaman kita dibilang ya sangat minim sekali untuk bidang seperti ini. Jadi saya dan teman-teman dari tim saya, kita ke Manado, kita stay beberapa bulan di sana untuk mengerjakan proyek itu. Karena proyeknya cukup besar, pada hari go live itu kita udah perhitungkan bahwa pada hari sistem dijalankan pasti bakal chaos. Chaosnya adalah mungkin ada user yang nggak familiar dengan sistemnya, mungkin ada data yang salah atau harga yang salah atau apapun, kita sudah expect hal itu. Tapi yang kita nggak expect adalah pada hari itu ternyata chaos yang terjadi lebih dari itu. Pengunjungnya banyak. Ternyata dari pagi-pagi itu udah banyak luar biasa yang datang untuk beli di supermarket itu.
Udah gitu karena kita kan semua dari Jakarta, terus ada kasirnya bilang tak kancing, komputernya tak kancing. Kita bingung, apa tak kancing? Terus teman saya bilang itu rusak katanya, error katanya. Jadi ada bilang tuh kasirnya bilang tak kancing di atas, tak kancing. Kita bingung tak kancing apa? Ada error di atas. Kita teman-teman udah gitu mesin posnya itu mesin pos yang udah tua. Udah gitu mereka nggak punya keyboard lagi. Dikasih keyboard yang kecil begitu. Jadi kita semua masing-masing dikasih keyboard satu orang satu. Kalau ada masalah kita bawa keyboardnya, kita colok ke belakang mesin supaya bisa cek kenapa. Itu 4 lantai kita bagi-bagi tuh. Jadi bagi-bagi, ada yang ke sana, ada yang ke sini, tak kancing di bawah, tak kancing di atas, ke atas bawah. Itu benar-benar chaos sekali. Udah chaos gitu ya, namanya juga retail ya, supermarket, pengunjung banyak. Ada yang pengunjung baik, ya ngerti lah, mereka mengerti oh ternyata sistem baru, ya oke lah. Ada pengunjung yang nggak sabar, ya memang karena mereka berharap, namanya juga supermarket, mereka berharap cepat keluar. Udah gitu harganya ada yang salah, banyak deh chaosnya. Karena errornya banyak seperti itu dan keadaan pun tidak terkendali, bos dari Multimart berinisiatif untuk menutup toko. Jadi satu supermarket ditutup pada hari itu. Jadi ditutup pintunya, yang udah di dalam disuruh kelarin semua, keluar. Udah gitu tutup, nggak boleh ada orang masuk lagi. Satu hal yang pertama bos itu lakukan adalah sebelum kita disuruh benerin mereview, memperbaiki sistemnya, bos itu menyuruh kita untuk beristirahat. Karena dia tahu kita semua belum tidur, kita mungkin hanya tidur 1 atau 2 jam. Karena pada hari itu mereka tutup toko jam 10, kita baru bisa kerja. Kita dan teman-teman, kita copotin semua mesin, bawa ke atas, ke ruang project, kita format, kita install, balikin lagi, itu ada 50-60 pos, kita mungkin 4-5 orang. Ya udah gitu lambatnya, bukan main posnya. Jadi ya itu benar-benar kerja semalam suntuk, dan pagi-pagi kita kelar mungkin jam 5, jam 6 kali, jam 8 udah buka toko. Jadi kita tidur ya sejam 2 jam, tidurnya juga tidur ya nggak bakal nyenyak, kita tidur di sana, tidur di ruangan, di project. Jadi karena bosnya mengerti, bosnya udah bilang supaya kita istirahat dulu deh. Kamu istirahat, nanti kalau udah kelar, udah istirahat, nanti siang balik, makan siang, kelar, udah makan siang baru mulai kita cek kenapa ini, masalahnya apa, kita review semuanya. Dengan istirahat itu kita satu tim semua diberikan kesempatan untuk menjauhkan diri dari masalah itu. Walaupun masalah itu ada, kita diberikan waktu untuk istirahat supaya badan kita segar, kita fokus. Nanti pada kita udah bangun, kita fokus kepada masalah itu yang mau kita harus kerjakan. Mungkin kalau bosnya suruh kita bekerja, ya kita mau nggak mau harus nurut, apalagi karena itu kesalahan kita juga. Kita mungkin bisa aja bekerja terus, tapi hasilnya mungkin tidak akan sesuai yang kita harapkan, karena kita udah capek. Makanya istirahat itu sangat perlu. Bosnya sangat mengerti bahwa kita butuh istirahat. Ya sama di dalam kehidupan kita juga harus memberi waktu untuk sejenak untuk kita beristirahat dari masalah itu. Kita jangan terlalu fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu waktu untuk melepaskan semua kekhawatiran kita, supaya kita bisa di refresh, recovery istilahnya. Kita segar kembali untuk menghadapi persoalan kita. Gimana caranya kita bisa melepaskan kekhawatiran itu? Kepada siapa? Udah pasti dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kelegaan itu. Dia akan menjaga kita, memelihara kita. Kita harus mengandalkan Dia. Makanya kita bisa beristirahat di tengah masalah. Tuhan akan memberikan kita sebuah kelegaan. Di Markus 4 pun berkata, saat itu Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang danau menggunakan perahu. Lalu ada badai dan ombak masuk ke dalam perahu, menerpa perahu itu. Murid-muridnya ketakutan. Padahal Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus sedang tidur di tengah badai. Tapi murid-muridnya ketakutan.
saking ketakutannya sampai akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, lalu di Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Padahal murid-muridnya sudah melihat mukjizat yang Tuhan lakukan. Mereka sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi mereka masih takut di tengah ombak. Mereka kurang percaya. Dikatakan bukan kurang lagi, mengapa kamu tidak percaya? Terkadang kita juga bisa seperti murid-murid Yesus. Kita bilang udah percaya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan setiap hari, kita gereja, kita pelayanan. Tapi di saat kita mengalami sebuah goncangan, kita bisa menjadi seperti murid-murid Yesus. Kita menjadi saya bilang kurang percaya. Walaupun kita dulu pernah mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari, kita mengalami mukjizat Tuhan hari demi hari, tapi terkadang kita masih takut. Kita tidak bisa rest di tengah badai, kita bisa tidur di tengah badai. Hidup kita selalu ada tantangan, cobaan dari dalam diri kita, dari orang lain, dari luar. Mengikut Tuhan itu bukan berarti masalah itu hilang, tantangan itu hilang. Bukan berarti tantangan itu nggak ada lagi. Ya semua itu nanti hilang saat kita bersama Dia di sorga. Tapi saat kita di bumi, tantangan itu pasti masih ada. Tapi yang Tuhan berikan pada kita adalah Tuhan memberikan kita kelegaan saat waktu kita menghadapi masalah itu. Kita diberikan waktu, kita bisa melepaskan kekhawatiran kita kepada Dia, kita bisa beristirahat di tengah-tengah masalah. Mazmur Daud, Mazmur 23 yang cukup sangat terkenal. Mazmur Daud, saya bicarakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur ini berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bisa memberikan kelegaan, memberikan comfort, perlindungan. Bahkan di dalam lembah kekelaman, the valley of the dead, kita tidak takut. Karena Tuhan beserta kita. There's comfort, asalkan kita mau menjadikan Tuhan gembala kita. Dikatakan Tuhan adalah, ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita mengaku Tuhan adalah gembala kita, ya udah pasti kita harus sebagai domba dan Dia gembala. Yang kita lakukan adalah kita dituntun oleh Dia. Bukan kita yang menuntun gembala. Bukan kita yang menuntun Tuhan, tapi kita mau dituntun oleh Tuhan. Dalam Tuhan kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Ketenangan itu bukan suatu kondisi yang sempurna tanpa masalah. Ketenangan diperoleh dalam iman di dalam hidup kita karena ada kuasa yang selalu hadir. Ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan ini kita bisa mendapatkan comfort, keamanan, kelegaan di dalam namanya. Jadi jangan kita lagi hanya pakai nama Tuhan untuk meminta atau menuntut kepada Tuhan, mau ini, mau itu, harus ini, harus itu. Tapi kita mau menjadikan nama Dia itu sebagai perlindungan kita, tempat kita berlindung, mendapatkan kelegaan. Mungkin saya minta tim musik untuk naik. The name of Christ is a safe place to take refuge, a name that bring restoration and refreshment. Nama Kristus adalah tempat yang aman untuk kita berlindung. Nama yang bisa membawa pemulihan dan kelegaan bagi kita semua. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang memimpin kita kepada hidup yang baru, yang mampu menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati segala sesuatunya. Dan ada juga kuasa yang memberikan kelegaan bagi kita. Kuasa Yesus itu tidak diukur dari banyaknya mukjizat yang kita terima.
tapi kuasanya itu lebih dari itu. Kuasanya dimulai ada dalam diri kita, membentuk iman kita, menguatkan kita semua, memulihkan hidup kita dari dalam. Kuasanya Tuhan itu lebih jauh lebih dari mukjizat. Ya kuasa Tuhan sudah selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, memberikan kehidupan yang baru. Jangan kita hanya mencari mukjizat, tapi kita mau cari Tuhan, cari Yesus Tuhan dan kebenarannya. Itu yang lebih terutama dalam kehidupan kita. Mungkin saya minta kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord. Your name is so powerful. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu ya Bapak. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bersandar dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan
Bagi kami semua yang saat ini mengalami kesulitan, apapun yang kami mengalami kekhawatiran ya Tuhan, biarlah kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara penuh di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Berikan kelegaan kepada kami, berikan sukacita, damai sejahtera yang ada padamu ya Tuhan, yang tidak bisa ditawarkan oleh dari dunia ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami, segala permasalahan kami, only in Jesus name ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau menerima berkat-Mu. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan setia melakukan segala yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala usahamu, segala pekerjaanmu, dan segala studimu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bisa datang beribadah onsite dan juga bagi teman-teman yang beribadah online juga, kami berdoa ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, Kau yang still under control ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan negara ini, kota ini Wellington ya Tuhan, Kau yang terus jaga dan pelihara kami semua ya Bapak. Jauhkan kami dari mara bahaya penyakit ya Tuhan, jauhkan kami dari segala macam kesulitan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Prime Minister kami ya Tuhan, dan juga seluruh jajaran pemerintahan dari paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Kau yang terus berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap dari kami ya Tuhan, biarlah ajar kami untuk terus menjadi terang ya Tuhan, menjadi garam dunia ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Biarlah kami terus bisa mengabarkan kabar baik ya Tuhan di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus ya menjaga negara ini juga ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang percaya yang ada di Indonesia Tuhan. Kau yang terus jaga juga mereka ya Tuhan. You are still in control ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan segala jajaran pemerintahan yang dari atas sampai bawah ya Tuhan. Kau yang terus berikan juga hikmat yang datangnya daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Berkati makanan yang kami mau santap ya Bapak. Berkati ya Tuhan supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan untuk menjadi fruitful ya Tuhan. Kami terus mau bisa saling share satu sama yang lain ya Tuhan, mengenai your goodness ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Happy Sunday. Happy Sunday. Sunday.